Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah subuh, kita teruskan lagi sekarang mengaji yang kita lakukan sekali dalam 2 minggu, mengaji inti-inti yang disebut tasawuf, yaitu kaji-kaji yang mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ada sesudah kita bicarakan tentang syok, rindu, ghirah, cemburu, dan lain-lain. Sekarang kita akan mahabbah, cinta, ghirah, cemburu, syok, rindu, dan lain-lain. Itu hubungan kita dengan Tuhan. Sekarang ada lagi satu yang lebih halus lagi, yaitu yang namanya wajd. Al-wajd. Kata-kata wajd ini artinya diambil dari kata-kata ada. Ada wajad, ada wujud. Wujud artinya ada. Kita semua mengaku Allah Ta'ala itu ada. Tetapi pengakuan saja belum cukup sebelum dirasakan. Nah ini kembali kepada dzauq lagi, kepada perasaan lagi. Untuk menjelaskan soal ini, kita bacakan dulu sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, kalau sudah terasa itu dalam hatinya, sudah ada dalam jiwanya 3 perkara itu, dia akan mendapat bagaimana manisnya iman, enaknya iman, lazatnya iman, puas dengan iman. Ada 3 perkara katanya. Ini tanda. Yang pertama, bahwa adalah Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Jadi ini bukti pertama. Tandanya orang ini sudah tumbuh iman dalam hatinya, sudah ada iman dalam hatinya, sudah sadar dia akan keadaan Tuhannya. Ini supaya saudara pahamkan dengan baik, itu arti wajad. Kalau sekiranya ditanyai orang, siapa yang kau cintai? Allah dan Rasul. Tidak ditanyai orang pun, tapi dalam bukti perbuatannya nyata, dia lebih mementingkan Allah dan Rasul. Ini boleh dicakapkan, tapi dia meminta kebuktian. Bukti itulah yang menunjukkan telah ada dalam hati kita tumbuh. Ini pertama. Jadi tandanya bahwa itu sudah ada ialah apabila dalam pertimbangan hati kita Allah dan Rasul itulah yang lebih kita cintai daripada yang lain. Ini pertama. Misalnya datang satu perintah dari sesama manusia, itu dengan sendirinya orang yang telah mendalami agama, tidak pun disuruh orang, dia sudah membandingkan, sesuaikah ini dengan kehendak Allah dan Rasul atau tidak? Oh tidak, kalau tidak, saya tidak mau mengikut perintah itu. Sikapnya menolak itu ada yang keras, itu ada yang lembut. Tidak Tuhan, saya tidak dapat mengikuti itu. Apa Tuhan tidak sayang sama saya? Saya sayang kepada Tuhan,
tapi saya lebih cinta lagi kepada Allah dan Rasul. Nah ini barangkali diancam seperti Dajjal. Barang siapa yang tidak mengikut perintah dia, diancamnya akan dicelakakannya. Nah, orang yang telah mencintai Allah dan Rasul, dia tidak peduli itu apa boleh buat. Misalnya karena melanggar perintah manusia yang berlawan dengan perintah Allah dan Rasul itu, dia akan ditembak sampai mati. Dia percaya bahwa itu mati mempertemukannya dengan Allah, melekaskannya bertemu dengan yang dicintainya. Jadi saya bisa mengambil misal yang barangkali sudah 2-3 kali saya bikin perumpamaan di dalam pengajian-pengajian kita ini. Saya mendengar bahwa ketika Jepang masih berkuasa di Indonesia, guru saya yang saya cintai, yaitu ayah saya yang saya muliakan dan sangat saya cintai pula, ketika Jepang memerintahkan orang Keirin, yaitu Rukuat, menghadap istana Kaisar di timur laut di Jepang, beliau tidak berdiri, tidak Keirin, melainkan dia duduk saja seperti biasa. Orang-orang lain sudah takut, ini beliau barangkali nanti disiksa, ini dibunuh ini, tapi beliau tenang saja. Ini terkenal di seluruh Indonesia. Ini kejadian pada tahun antara 42-43. Jadi tuan-tuan, kira-kira 37 tahun yang telah lalu. Jadi saya pun datang ke Jakarta. Saya bertanya kepada beliau, saya dengar ayah ketika orang lain sudah kere, ayah cuma duduk saja, tidak menundukkan kepala. Apakah ayah tidak takut? Dia jawab, yang saya takutkan, apa yang saya mesti takutkan? Ya akan dipotong leher ayah nanti. Dia jawab spontan, yang saya takutkan bukan dipotong itu, katanya. Ini wajat namanya. Apa yang ayah takutkan? Sesudah dipotong itu. Sesudah dipotong, bukan dipotongnya. Karena kalau sudah dipotong terang mati, ya saya sudah mati itu. Dia yakin, dia wajat sudah mendapat dalam keyakinan dirinya sendiri. Bahasa akan ditanyai oleh Allah. Itu yang dia takut. Tentu akan ditanyai oleh Allah kepadanya, mengapa engkau merukuatkan kepalamu, padahal rukuat itu cuma warka'u ma'arraki'in, cuma kepada Allah. Ini kalau malaikat mungkar dan nakir menanyai, ini yang dia takutkan. Bukan tidak ada takut, tapi takutnya itu lain. Dia yakin akan ada pertanyaan nanti. Keyakinan ini wajib namanya. Sudah mendapat dia pendirian yang teguh dalam hatinya sendiri. Ini yang pertama. Jadi tanda orang yang telah mencapai wajib itu ialah dia telah merasakan dengan demikian itu rasa manisnya iman itu. Senang dia dengan iman itu, gembira dia dengan iman itu. Karena dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih cinta daripada yang lain, apa aja pun yang lain itu. Karena dia bilangkan 3, yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Dan bahwa mencintai dia akan seorang atau kawannya, dia mencintai itu lain, tidak akan dia mencintai Allah. Dia cinta kepada kawannya, tapi dia lebih mencintai Allah. Artinya, karena mengapa engkau cinta kepada si Anu? Karena si Anu itu taat kepada Allah. Karena si Anu itu mengikut perintah Allah. Karena si Anu itu budi pekertinya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dia mencintai sesuatu yang lain itu karena dia mencintai Allah. Sehingga kalau yang lain tadi melanggar akan perintah Allah, terpaksa dia tidak cinta lagi. Jadi cintanya kepada seseorang itu sama dengan yang pertama tadi, yaitu yang sebenar dicintainya ialah Allah.
bukan orang itu. Jadi tidak ada dalam riwayat orang yang merasakan halawatul iman itu, orang is my country, benar atau salah, itu adalah tanah airku, benar atau salah, dialah kawanku. Itu tidak betul, itu ta'assub namanya yang demikian itu. Yang salah, salah, karena Allah mengatakan salah. Ini wa an yakruha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakruhu an yulqa fin nar. Benci dia akan kembali jadi kafir. Dia tidak mau akan kembali jadi kafir, padahal dia telah dilepaskan Allah, diangkat Allah martabatnya menjadi roh mukmin sejati. Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke dalam neraka, sebab dia sudah mempunyai keyakinan dengan dia menuruti petunjuk itu dia sudah masuk ke nur. Dia tidak mau kembali lagi ke zulumat. Dia telah masuk ke dalam cahaya, dia tidak mau lagi kembali ke dalam gelap. Gelap itu ujungnya ya neraka. Zulumatun yaumul qiyamah, kegelapan di hari akhirat. Nah, ini yang dikatakan wajad. Dia sudah mendapat. Kalau cara sekarang dia sudah mempunyai pegangan. Bagaimanapun kekacauan, keributan, desas-desus, isu-isu macam-macam dalam masyarakat, orang yang telah mendapat wajad ini, telah mendapat pendirian ini, dia tidak bingung menghadapinya. Dia selalu berbesar hati. Dia merasakan halawatul iman. Keimanannya itu dirasakannya betul-betul mendalam dalam jiwanya. Kalau anda melihat buktinya ialah sebagaimana Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam kahfi, di dalam gua. Dalam surat Kahfi disebut warabatna ala qulubihim idza qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syaqqa. Ini pendirian. Tuan tahu dalam hikayat Ahlul Kahfi itu bahwa rajanya yang dinamai Raja Dqiyanus rasanya, kalau saya tidak salah, dia tidak percaya akan hari kiamat. Dia tidak percaya akan hari berbangkit. Artinya rajanya raja musyrik. Dia cuma mementingkan kehidupan dunia ini saja. Segala peraturan yang berjalan dalam negaranya itu menjurus kepada itu. Jadi ada beberapa orang pemuda, dia mempunyai keyakinan sesudah hidup yang sekarang ini ada lagi hidup zaman yang akan datang. Tapi ini keyakinan tidak boleh dibuka. Kalau dibuka mereka akan menderita, melawan kepada doktrin yang telah diajarkan oleh kerajaan tadi. Akhirnya mereka berbisik-bisik antara dia bikin perkumpulan gelap. Mengapa dia menyembunyikan dirinya? Bukan dia mau berontak, bukan. Dia menyembunyikan dirinya untuk memelihara imannya itu. Jadi bagaimanapun ributnya kiri dan kanan, yang penting wajad halawatal iman, dia mendapat kemanisan iman. Orang yang seperti ini la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan merasa takut dan dia pun tidak akan merasa duka cita. Dia sudah ada pegangan. Warabatna ala qulubihim. Beberapa orang pemuda jadi diikatkan hatinya, sama pendapatnya, sama pahamnya. Bagaimana kita ini? Lebih baik kita tinggalkan di sini dengan sembunyi. Kita berjalan ke tempat lain, mencari orang yang masih mempertahankan pendirian bahwa ada hidup lagi, hidup yang kekal, al-hayatul baqiyah di belakang hari sesudah hidup kita yang sekarang.
Rupanya dia pergi sampailah dalam perjalanan bersama tadi ke sebuah gua. Di situ dia berhenti, di situ dia tertidur. Berapa lama tertidurnya? Ini dalam Quran ini. Salah sami atas sini wazdadu tis'at 300 ditambah 309 tahun di dalam gua Kahfi. Menurut penyelidikan orang, tempat itu sudah didapati sekarang di dekat Suriah. Dia sembunyi di situ bersama-sama dengan anjingnya. Berapa lamanya? 309 tahun. Sehingga jenggotnya sudah panjang. Dia masih hidup tapi tertidur di sana. Kemudian dia tersentak dari tidur itu. Dia pergi ke pasar, ditukarkannya uangnya. Dia akan membeli barang makanan. Wala yatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Engkau mesti hati-hati, kata kawannya. Berapa lamanya kita sini? Barangkali satu hari atau setengah hari. Padahal sudah 300 tahun. Orang tidur itu tidak tahu dia. Sehingga setelah dia pergi ke pasar, orang pun tercengang lihat dia punya uang. Uang ini sudah lama, tidak ada lagi beredar sekarang. Cuma orang tua-tua barangkali masih menyimpan uang seperti ini. Dilihat, oh ya, itu masa Raja Diocletianus dulu. Kami sendiri tidak tahu lagi, cuma cerita yang kami dengar dari orang tua-tua 309 tahun yang telah lalu. Jadi apa yang jadi isi sini? Warabatna ala qulubi. Pemuda-pemuda tadi katanya ada 9 orang, banyaknya sepaham, terikat hati antara satu sama lain karena wajad, karena kesatuan persamaan pendapat. Lebih baik kita memisahkan diri. Rupanya dia tidak tahu Allah Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya. Cerita ini tersebut dalam Quran dan memang didapati tempatnya itu masih ada di dekat negeri Suriah, kuahnya itu. Jadi yang jadi kaji di sini ialah wajib sudah mendapat satu keyakinan hidup yang tidak dapat digoncangkan lagi walaupun apa yang akan terjadi. Apakah? 3 perkara. Pertama, mencintai Allah dan Rasul lebih daripada siapapun. Kedua, mencintai orang lain karena orang itu sama dengan kita, sama-sama mendekat kepada Allah. Yang ketiga, membela kebenaran, membela keyakinan, karena kita sudah terlepas daripada gelap gulita kekafiran kepada terang benderang keimanan. Inilah saudara-saudaraku yang terhormat yang dikatakan wajib itu. Sama sekali itu dikuatkan oleh cahaya iman. Sehingga seperti anak-anak Kahfi tadi, sabar dia menderita walaupun akan terpisah jauh daripada kaum mereka. Walaupun hidupnya senang, anak orang manja-manja menempuh hidup yang belum tentu. Dia larikan dia punya agama ke dalam gua. Jadi bertalinya, jadi di sini wajib satu mendapat. Kalau sudah sama mendapat, 4 orang mendapat, 10 orang mendapat, 1000 orang mendapat, satu masyarakat mendapat. Itulah inti tasawuf. Orang boleh goncang, kita tidak goncang. Kita merasakan halawah iman, manisnya iman. Bertambah banyak cobaan yang datang, bertambah terasa iman tadi.
Jadi maka ikatan rabat, pengikatan di antara hati orang yang sepaham, karena mendapat taufik dari Allah. Taufik ini selalu dipelihara, selalu dipupuk supaya subur dalam hati dengan selalu ingat kepada Allah, dengan zikir, menuruti apa yang diridai oleh Tuhan, mengumpulkan tabiat-tabiat yang disukai oleh Tuhan. Itulah yang utama yang disebutkan al-wajad. Lama-lama wajad menjadi wujud. Junaid mengatakan, ahli tasawuf raisut ta'ifah, kata orang yang menjadi kepala dari golongan tasawuf ini. Pertama, kita berilmu, ilmu tauhid. Secara ilmiah kita mengakui akan adanya Allah. Tetapi semata-mata ilmiah belum cukup sebelum dia menjadi pandangan hidup kita, way of life kita. Segala yang awal mesti berakhir dalam alam ini. Segala yang keruh mesti jernih. Inna ma'al usri yusra. Bagaimanapun kesulitan, kesusahan, kesukaran, kesengsaraan yang ada di kelilingnya, di dalam itu tersimpan yusra, kemudahan. Karena jiwa kita itu bertali kepada Tuhan. Di dinding dipasang segala pagar-pagar dari besi keliling kita, tapi tidak ada satu pagar pun yang dapat memagar antara hati seorang hamba yang menghadapkan dirinya kepada Tuhan. Sebab itu ada orang bertanya kepada saya, apa yang saya mesti baca supaya hati saya itu tembus cuma mengingat kepada Allah? Saya jawab, Ilahi, Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tuhanku, tujuan aku hanya Engkau. Yang aku harapkan hanya satu, yaitu riba Engkau. Gelaplah yang akan gelap. Bergelombanglah ombak di lautan. Menggegerlah bunyi alam karena datangnya tofan, halim, bubu, macam-macam. Ilahi, Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Segala jalan jadi gelap, tapi satu terang menuju kepada Ilahi. Ini saudara-saudara yang terhormat, mudah-mudahan menjadi amalan dan menjadi kesanggupan bagi kita mengerjakannya. Saya rasa sekian dulu hari ini, nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.